pada tahun 2019 ada mualaf yang meninggal terkena kanker. Dan itu kan tidak boleh ya untuk seorang Islam dikremasi, apalagi dikremasi gitu kan nggak boleh. Bagaimana dengan mayitnya? Bagaimana dengan akhir ayatnya? Dan bagaimana saya yang tahu? Dan dia mualaf, bukan muslim loh, dia mualaf, dia meninggal. Gua nggak ngelakuin apa-apa. Secara hukum kita juga tidak bisa mengambil lagi jenazahnya. Demi Allah, saya bersujud. Jika sehari saya ditagih, kenapa mualaf ini tidak kamu tolong? Demi Allah, saya sudah berusaha, saya jalan kaki. Karena buat saya takbir itu ketika menyebut Allah Maha Besar. Bentar. Dulu kan saya, ya boleh dibilang bandel lah ya. Jadi gini, saya sangat benci sama Islam. Sama orang Islam, apalagi yang katanya kiai seperti ini, yang istrinya 2 gitu kan. Saya pasti berusaha mencelakai mereka. Ketika ada kesalahan, itu yang saya cari. Nah kalau lu benar, gue diam. Tapi ketika lu ada sedikit kesalahan, gue habisin tuh di sana. Mau kesalahan apa kek, ya udah, gue kumpulin massa, gitu. Fitnah sana sini. Kalau bisa digebukin sekalian. Ya, itu saya dulu. Itu yang saya lakuin. Saking bencinya sama Islam, personilnya pun saya benci. Saya mungkin mau minta maaf ke seluruh umat muslim itu gak sanggup. Apa yang saya lakukan ke beberapa tokoh Islam di Indonesia gitu ya. Saya belum sempat minta maaf secara personal ke mereka gitu. Fitnah-fitnah yang sudah saya lakukan. Karena jujur saya tujuan awalnya itu memfitnah Al-Quran ya. Tapi dengan catatan saya harus mengantongi sebuah bukti konkret. Itu nyata jelas kesalahan. Mungkin ya ini di kitab lain saya yang dulu banyak kesalahan. Mungkin saya nggak mengatakan dia salah gitu. Mungkin ada revisi segala macam kan. Nah, tapi di Islam itu tidak pernah revisi. Mau titik komanya pun nggak ada revisi ya. Itu nggak ada revisi. Sudah saya baca. Insya Allah sudah saya baca dan 3 kali kan bukannya dari kanan dari kiri ke kanan kan. Nah, itu sudah sampai saya bolak-balik itu 3 kali. Nggak ada sedikit pun kesalahan di sono. Nah, makanya kadang-kadang saya heran kalau ketemu sama turis seperti kata ini Uje. Ketika kita menyampaikan ayat Al-Quran, loh kan udah perintah Allah kan, sampaikanlah meskipun 1 ayat. Jadi saya bikin visi untuk saya sendiri. Jadi dalam 1 hari minimal saya harus sampaikan 1 ayat minimal. Ke siapapun sampai nggak ketemu nih. Udah nih gimana nih? Udah malam, udah ngobrol sama istri. Saya sampaikan meskipun hanya 1 ayat. Meskipun sunnah gitu ya. Nih sunnah nih, yuk kita keluar bareng malam-malam. Ini perintah hadis loh. Ini di hadis ada sahih. Yuk kita keluar, kita nyari pahala bareng. Udah ketemu orang di jalan, meskipun duit cuma 100.000 ya. Sisa duit 100.000 itu buat sebulan. Udah sisa akhir-akhir sisa seminggu. Udah kita bagi 2. Insya Allah buat makan ada 50.000 kita pecah. Kita bagikan buat yang lebih tidak mampu. Sebagai seorang muslim, saya sedih ketika di luar saya melihat anak kecil gitu. Di Jakarta kan banyak ya, megang perut. Mungkin di pikirannya, saya hari ini bisa makan apa enggak gitu. Akhirnya saya pun beranikan sounding ke Kostipa. Saya ke pasar waktu zaman COVID itu yang awal-awal, saya melihat pedagang begini. Ada yang sampai nangis mata merah. Karena dagangannya nggak laku. Udah mulai basi gitu.
Terus anak-anak di jalanan yang gak punya rumah, mungkin ngamen segala macam, mereka lihat mobil lewat pun gak ada gitu. Mau ngamen juga gak bisa gitu kan, buat nyari makan. Dan sampai ada yang tanya pucat gitu. Saya mau nolong tapi saya gak sanggup. Akhirnya tercetuslah ide buat saya jualan. Tapi karena saya orang Cina ya, ya orang Cina nggak ada katanya rugilah, harus cuan, harus ada cuan gitu kan. Tapi karena saya orang Islam, saya tidak memikirkan dunia. Bagaimana caranya saya tidak rugi, itu yang saya pikirkan. Dan akhirnya saya sounding ke Coach Stephen, terciptalah versi Ikhlas jilid 2. Itu khusus buat saya sendiri ya. Saya merasa ini ikhlasnya Coach Stephen tapi jilid 2. Saya jualan tidak sanggup seikhlasnya, karena yang saya jual ya lumayan lah, modalnya 150.000 ke atas. Nah itu untuk modalnya, saya tanamkan di sana, saya jualan modal pun seikhlasnya. Saya sedekahkan keringat saya untuk umat. Jadi setiap penjualan itu alhamdulillah berkat dari media kita, Vertijon dan Coach Stephen, support doa dari beliau. Per bulan saya sanggup menghasilkan 20 juta minimal. Sampai 30, terakhir bulan ini 49 juta. Itu berkat bantuan teman-teman, doa teman-teman. Dan saya sudah fokuskan dari awal, itu udah ngomongkan dengan Coach Stephen, keuntungan bersihnya 10% minimal saya masukkan ke Yayasan Mualaf Center Indonesia. Itu kecil sih. Saya keuntungan bersihnya ya. Nah setelah itu 70% dari keuntungan yang saya dapat, saya hanya ngambil untuk ya biaya pampers anak. Kalau susu kan dari ibunya, pampersnya anak. Kalau sakit beliin obat buat dia, sisanya lillah kita sumbangin lagi ke jalan. Bantu lagi pedagang lain. Insya Allah akan saya istiqomahkan itu. Mungkin ini keluar dari jalur ya, istilahnya keluar dari jalur Mualaf Center Indonesia karena kita berbasis membantu mualaf. Tapi yang kita bantu itu kalau ekonomi umat tidak kuat, mereka semua bangkrut. Bagaimana mau membantu mualaf yang kita tidak tahu, yang tidak kita tangani? Ya wes kita bantu mereka dulu, baru kita titipkan. Kalau ketemu mualaf yang tidak seperti saya, yang tidak sanggup membantu, malah butuh bantuan, tolong bantu mereka, bantu ekonomi mereka. Tidak perlu dikasih uang, kasih makan minimal gitu. Dan ini bukan, ya saya cerita semoga menjadi giro, bukan merasa sok hebat gitu ya. Pernah kejadian mendapat kabar di pada tahun 2019 ada mualaf yang meninggal terkena kanker dan mau dimakamkan secara kafir. Dan itu kan tidak boleh ya untuk seorang Islam dikremasi, apalagi dikremasi gitu kan nggak boleh. Bagaimana dengan mayitnya? Bagaimana dengan akhir hayatnya? Dan bagaimana saya yang tahu? Dan dia mualaf, bukan muslim loh, dia mualaf, dia meninggal. Gua nggak ngelakuin apa-apa. Di sana saya bismillah, saya nggak punya uang mau ke sana. Jarak saya dari Muwardi, di Jakarta Barat, Muwardi sampai. Alhamdulillah buat saya dekat, 30 menit saya jalan kaki. Saya samperin Ko Seno, Ko, langkah apa yang harus kita lakukan? Saya tidak mau sampai jenazah mualaf ini dibakar, bagaimanapun caranya. Tapi kadarullah, Allah menunjukkan kepada saya, seberapa pun usaha lu, seberapa pun lu yakin, kalau gue bilang tidak, ya tidak. Dan akhirnya kita ketemu jalan buntu, ternyata dia dibaptis ya, oleh pihak gereja, tanpa sepengetahuan kita, dan akhirnya dianggap murtad. Secara hukum kita juga tidak bisa mengambil lagi jenazahnya. Demi Allah saya bersujud. Jika sehari saya ditagih kenapa mualaf ini tidak kamu tolong. Demi Allah saya sudah berusaha, saya jalan kaki. Saya berusaha kuat tenaga saya yang saya bisa, yang saya mampu. Insya Allah
Semua tujuan saya lillah, untuk membantu mualaf, untuk membantu muslim yang lain. Saya tidak berani mengatakan saya mualaf. Saya mantan mualaf yang sudah muslim. Saya sudah lebih dari 2 tahun menjadi mualaf. Insya Allah tenaga saya, kekuatan saya, insya Allah kalaupun diberikan rezeki lebih, rezeki saya itu pun buat umat gitu loh. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang sama saya, jadi rezeki ya pas-pasan, sisanya buat bantu umat ya ada lah gitu. Ya semoga menjadi giro buat yang lain dengan cerita ini. Saya saja bisa, kenapa kalian tidak gitu? Ya nggak harus juga jalan kaki gitu. Minimal kita punya apa nih buat membantu umat yang kita tidak keberatan. Kita ridho untuk melakukannya, ayo kita lakukan. Kita punya tangan, punya kaki, punya mulut. Sampaikan apa yang harus kita sampaikan. Jangan hanya diam ketika ada mualaf dijolimi, cuma ngadu sama orang lain. Padahal kita bisa melakukannya, lakukan saja. Ayo kita kumpulin nih umat yang misalnya di Blora, di mana segala macam kan. Ayo kita kumpulin, rundingkan. Ini harus bagaimana? Jangan didiamkan saja gitu. Mualaf itu butuh bantuan dari muslim. Tanpa muslim, mualaf bukan apa-apa. Itu aja yang bisa saya sampaikan.